Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Wali Kota Bukit Tinggi beserta seluruh Forkopimda Kota Bukit Tinggi. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh pendeta agama Polres Sumatera Barat. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan wabil khusus Pak Kapolres Bukit Tinggi beserta seluruh staf dan rekan-rekan jurnalis yang saya muliakan. Pagi ini saya beserta Polres Bukit Tinggi akan menggelar press conference terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Namun sebelum itu, izinkan saya pada kesempatan pertama ini untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta kebanggaan kepada Kapolres Bukit Tinggi beserta seluruh staf yang telah berhasil mengungkap peredaran ilegal narkotika jenis sabu seberat 41,4 kg. Bapak Ibu dan saudara sekalian, berdasarkan data yang selama ini kita himpun di Polres Bukit Tinggi maupun Polres Sumatera Barat, pengungkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu seberat 41,4 kg kali ini merupakan capaian yang terbesar sejak berdirinya Polres Bukit Tinggi, juga termasuk Polres Sumatera Barat. Dan pengungkapan ini tidak luput juga dari peran jajaran Direktorat Reserse Narkotika Polres Sumatera Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, dari barang bukti yang bisa kita amankan seberat 41,4 kg tersebut, kita telah menangkap 8 orang tersangka, masing-masing berperan sebagai ada pengguna dan pengedar, ada juga pengedar dan bandar besar. Saya sebutkan yang pertama inisial AH alias Adi 24 tahun, kemudian DF alias Febri 20 tahun, yang ketiga adalah RT alias Baron 27 tahun, yang keempat IS alias Wan 37 tahun, yang kelima AR alias Arif 34 tahun, yang keenam AB alias Arif juga 29 tahun, yang ketujuh NF alias Fahim 25 tahun, dan yang kedelapan NF alias Jamu 39 tahun. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, dari total 41,4 kg ini, apabila kita equivalent dengan harga, itu mencapai lebih kurang 62,1 miliar. Berat
41,4 kg ini bisa kita ekuivalenkan juga mampu mencegah dan menyelamatkan sejumlah 440.000 jiwa, baik yang akan menggunakan maupun menggunakan aktif. Ini dengan asumsi apabila 1 gram itu dikonsumsi oleh 10 orang. Apabila dikonsumsi oleh lebih dari 10 orang, tentunya kita bisa menyelamatkan lebih banyak dari 414 orang, 414.000 jiwa. Kemudian dari 8 tersangka yang telah kita amankan, ada 2 yang kita kategorikan atau kita terapkan pasal sebagai pengguna dan pengedar, sedangkan yang 6 orang kita kenakan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yakni pasal 114 ayat 2, di mana sebagai pengedar dia mengedarkan lebih dari 1 kg. Ancaman hukumannya yang pertama pidana mati, kemudian penjara seumur hidup, dan yang ketiga penjara sedikitnya 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Paling ringan untuk pengedar. Kemudian pasal 112 ayat 2 ini bagi pengedar dengan jumlah di atas 5 gram, ancaman hukumnya seumur hidup penjara dan penjara minimal 5 tahun, paling lama 20 tahun. Sedangkan untuk pengguna penjara maksimal 4 tahun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk teknik penangkapan, pengembangan serta berbagai modus operandi yang berkembang dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini, kami sementara masih belum info karena masih dalam proses pengembangan. Kita tahu bersama bahwa kejahatan itu langkahnya lebih cepat daripada ilmu pengetahuan dan teknik kepolisian, bahkan dari substansi hukum yang ada di Indonesia sendiri. Oleh karena itu, rekan-rekan jurnalis mohon maklum untuk hal-hal yang sifatnya teknis penangkapan, pengembangan serta modus operandi sementara belum kita bisa ungkapkan secara detail. Kemudian menjelang akhir daripada press conference yang akan saya sampaikan, saya ingin merefleksi sejenak tentang gangguan Kamtibmas tahun 2021 di Polda Sumatera Barat. Kasus narkotika itu masih menduduki posisi pertama, yaitu sejumlah 1043 kasus. Ini menggambarkan bahwa Provinsi Sumatera Barat sangat potensial dan cukup mengkhawatirkan dalam hal penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, imbauan saya kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat, dengan melihat angka penyalahgunaan narkotika yang begitu tinggi, saya mohon dengan sangat, mari kita timbulkan environmental awareness atau kesadaran lingkungan atau kepedulian lingkungan di seluruh elemen masyarakat Sumatera Barat. Mari kita sama-sama menyelamatkan generasi muda kita. Apalagi kita saat ini sedang memasuki masa atau era
bonus demografi. Di situ kita dituntut untuk bisa menampilkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif. Bisa dibayangkan kalau generasi muda kita semuanya terpapar oleh narkotika, maka harapan itu akan sirna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada sesi tanya jawab nanti. Tentunya hal-hal yang sifatnya masih kursinfo juga akan kami sampaikan dan menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama, kemudian dari media mana. Silakan. Yang pertama, kemudian kedua. Kata ya. Terus yang ketiga, Rabil. Ya, nanti. Silakan. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Karana, wartawan Pos Kota. Pak Jenderal, apa yang telah sampaikan tadi, kita semua sangat terkejut karena ternyata kasus ini adalah yang terbesar sejak adanya Polres Bukit Tinggi dan Polda Sumbar. Barangkali mungkin bisa dijelaskan lagi apakah pengungkapan kasus ini ada indikasi ini merupakan jaringan internasional, mengingat jumlahnya yang sangat luar biasa. Kemudian apakah mungkin ada pelaku-pelaku lain yang belum tertangkap, dan bagaimana nanti ke depan, apakah kita akan bunuh semua pelaku-pelaku yang masih ada di luar sana. Barangkali itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Narkotika yang kita amankan kali ini memang belum kita teliti produk dalam negeri atau barang impor. Namun kita juga harus akui bahwa narkotika itu sudah merupakan jaringan global. Jadi sudah lama menjadi jaringan global. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa yang kita tangkap sekarang ini adalah merupakan jaringan internasional. Apalagi melihat jumlahnya yang cukup besar. Kemudian yang kedua, tadi sebagaimana saya katakan bahwa kita masih mengembangkan terhadap pelaku-pelaku lain. Oleh karena itu tentang metode, modus operandi, dan lain-lain masih sifatnya terus info. Kalau komitmen dari Forkopimda dan seluruh aparat penegak hukum, Polda, dari pengadilan dan dari kejaksaan, kita zero tolerance terhadap penyalahgunaan narkotika. Hadir pada kali ini Pak Ajari juga dari Agam, sepakat tadi dengan Pak Kapolres, kita hukum sudah berarti. Demikian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Yunki dari media Wendel.id. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Pak. Yang pertama, untuk penangkapan ke-8 tersangka, apakah ini wilayah Bukit Tinggi saja dan dalam rentang waktu berapa lama? Yang kedua, apa sih Pak tipsnya untuk masyarakat agar mencegah narkotika tersebut masuk ke dalam lingkungan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagian besar para tersangka 8 orang ini berdomisili di Bukit Tinggi dan Agam. Untuk bisa mencegah, mengantisipasi dan sifatnya preventif terhadap penyalahgunaan narkotika, tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, seluruh stakeholder
dan seluruh elemen bangsa. Tidak bisa dibebankan pada aparat penegak hukum saja. Aparat penegak hukum itu sebagian besar berada di hilir, tetapi pada hulunya itu para kita semua, orang tua, sekolah, ulama, pemerintah daerah, komunitas-komunitas pemuda, sekolah, dan lain-lain. Itu bertanggung jawab secara moral. Itu berkewajiban untuk melakukan sosialisasi bagaimana mencegah generasi muda kita supaya tidak terpapar dan tidak dilakukan narkotika. Selesai. Benar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim dari FKI Sumatera di Sumatera Barat. Terkait penangkapan hari ini, itu lokasinya di mana? Lokasi penangkapannya, kemudian ini barang cukup banyak. Sasaran kemana? Atau betul tinggi saja atau di wilayah beberapa daerah di Sumatera Barat. Kemudian di Sumatera Barat sendiri pada hari yang sama kami juga mendapatkan informasi kawan-kawan dari Solo ada penangkapan juga. Apakah kasus ini berbarengan atau bagaimana begitu? Kemudian selanjutnya ini tadi apresiasi khusus untuk proses ini dan keselamatan narkoba sendiri. Ini dari Polda sendiri apa sih reward yang diberikan kepada tim yang berprestasi ini? Terima kasih. Yang pertama ada di dalam jadi kita awali operasi ini mulai tanggal 14 Mei yang lalu dan sekarang masih berlangsung, artinya sudah 7 hari berjalan atau sepekan ini. Kemudian yang kita lihat saudara kita dari RRI THI, peredaran ini tentunya ditujukan untuk wilayah Sumatera Barat. Kita tahu wilayah Sumatera Barat itu pusat-pusat atau konsentrasi massa menuju pada 2 kota, pertama di Padang dan kedua di Bukit Tinggi, apalagi pasca libur lebaran. Jadi narkotika jenis satu sejumlah yang kita tangkap ini tadinya akan diedarkan di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kemudian masalah penangkapan di tempat-tempat lain kita masih close info karena tim dan pasukan kita masih bergerak di lapangan. Kita tidak ingin mengganggu konsentrasi mereka, tapi asas yang kita anut adalah kejahatan itu langkah yang lebih cepat daripada ilmu pengetahuan dan teknik kepolisian maupun dari substansi hukum itu sendiri. Jadi kalau saya sekarang kasih bocoran halus, nanti dia lebih cepat. Kemudian masalah riba, nanti saya akan laporkan kepada pimpinan dahulu, tetapi yang menjadi input saya akan berikan input yang apa mau mereka. Yang penting nggak boleh kawin-kawin. Sudah ya kan? Silakan, ibu orang kemudian. Iya, Dan. Ya, satu. Kemudian, ya, silakan pakai juga. Kemudian, ya, pas lagi Pak, silakan. Sebutkan nama dan gaji yang mana saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kabid, Pak Dir. Pertanyaan saya yang belum Bapak sampaikan saja. Nama saya Ria dari Radio Klesi Kopa. Darinya belum ketahuan apakah dalam Indonesia atau dari mana gitu Pak barang ini. Kemudian TKP penangkapan di berapa titik, daerah mana saja, kemudian profesinya apakah mereka residivis gitu. 8 orang ini mereka udah residivis kah, memang udah TO kah, profesi mereka sehari-hari itu apa. Dan kemudian yang saya informasikan kemarin sih 39,5 ya mandannya. Cuma saya mendengar Pak Waka
Pak Kapolres berjibaku kembali, akhirnya menjadi 40-an lebih gitu. Artinya masih 8 tersangka ini juga dan atau ada tambahan-tambahan lainnya. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Bagus sekali pertanyaan sampai lupa. Yang jelas, kalau bukannya dari Sumatera itu biasanya barang dari luar negeri. Yang saya pahami selama ini negara-negara produser itu adalah China, Taiwan, kemudian Vietnam, juga Myanmar. Itu negara-negara produser di Asia. Kemudian lagi dari Pakistan. TKP-nya berapa dan? Itu dia. TKP kita belum bisa sebutkan detail. Yang jelas ada di beberapa ini. Ada beberapa anak buah saya yang masih berada di beberapa kota yang lain. Dia residivis atau TO atau gimana? Ada beberapa yang memang residivis, termasuk yang sekarang sedang kita bunuh. Itu pernah menjadi tersangka di Polres Bukit Tinggi juga, dan sekarang sedang kita handle. Sedangkan yang lain data di Polres maupun di Polda statusnya belum pernah berurusan dengan tindak pidana. Artinya hanya satu yang baru dinyatakan sebagai residivis. Profesinya dan mereka rata-rata swasta ya, kurir ya, transporter ya. Bahasa kerennya transporter. Ya, motor driver. Ya, yang baju kata-kata silakan. Oke. Terima kasih. Nama dan media. Perkenalkan, saya John Juala Sastra dari Kompas. Dan ini melanjutkan pertanyaan tadi dan tadi ada disebutkan 2 diantaranya pengedar itu inisial yang mana, kemudian penangkapannya apakah di Kota Bukit Tinggi atau di wilayah Agam, karena Polres kan ada 2 wilayah ya, untuk Agam Timur dan Bukit Tinggi. Kemudian tadi disebutkan ini penangkapan paling besar selama sejarah Polda Sumbar dan Bukit Tinggi. Nah, sebelumnya berapa paling tinggi dan itu tahun berapa gitu? menjadi Kapolda. Belum jadi Kapolda Pak Teddy. Kemudian biasanya kalau untuk alur pengedaran sabu ke Sumbar ini biasanya dari wilayah Riau. Apakah ini juga sama melalui Selat Melaka atau bagaimana? Kemudian juga di sini apakah ada indikasi keterlibatan aparat dalam pengedaran ini? Pasti ada, kita yang nangkep kok. Keterlibatan aparat dalam Pasti kan ada, karena yang nangkep aparat. Ada cepu. Kalau nggak ada aparat nggak tertangkap mereka. Karena kita terlibat, kan? Terlibat yang positif. itu dah. Terima kasih. Iya, betul kan? Pengungkapan yang terakhir itu 7 kilo tahun 2020. Itu di Polres Payakumbuh. Kemudian terkait Selat Malaka, saya juga senang dengan penampilan atas Selat Malaka karena saya hampir 3 bulan mudik di situ. Kalau kita bicara ini barang dari Birman, bisa jadi dari Selat Malaka atau transit di Singapura juga bisa dari Selat Malaka. Tetapi kita tidak berani spekulasi mengatakan itu sebelum bandar besarnya atau apa ya, yang ada di atasnya itu tertangkap. Jadi saya tidak punya data yang mengatakan bahwa ini berasal dari luar melalui Selat Malaka atau tidak. Sementara yang kita baru tangkap hanya sejumlah ini, nanti akan kita kembangkan sampai dengan level-level atasnya, dan dari situlah kita akan tahu nanti. Barangkali kalau kita bisa mengembangkan lebih jauh dan pengungkapan lebih banyak, nanti kita akan undang lagi untuk press conference seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terjawab.
Namun sepintas saya bisa raba bahwa ini memang masuk melalui Selat Malaka tentunya. Kalau jalurnya dari Cina Selatan, tergantung dia ke arah mana. Ada yang lewat dari Maluku, ada yang lewat Banten. Kalau lewat Banten kan nggak mungkin lagi ke sini, karena sasaran mereka adalah ke Jakarta. Kalau yang ke Malaka, ini Selat Malaka biasanya kalau dari Vietnam, China itu transit di Singapura, baru masuk Selat Malaka, masuk dari Batam atau Riau. Atau kalau dari Burma itu bisa dari Aceh, dari ujung Aceh terus ke sini. Itu kemungkinannya juga bisa kita profiling seperti itu. Tetapi kepastiannya saya belum bisa pastikan. Gitu ya. Kalau penangkapannya di Bukit Tinggi atau di atas? Nah, di antara dua kota ini kita masih belum bisa sebutkan detail. Atau nanti ada ini merusak telo-telo lain yang sedang kita buru. Kalau dua pengedar di antara 8 ini? Ya, yang pengedar, yang pengguna saja ya. Yang pengguna itu yang AH dan DF itu baru pemula. Sedangkan yang ketiga dan sampai dengan 8 itu yang agak berat. Itu pengedar. Nah, pengedar tadi saya katakan ada dua kategori, ada yang di atas 5 gram dan ada yang di atas 1 kilo. Yang di atas 1 kilo itu ada 3 orang. Yang tadi itu NF, terus tahu kan? AB ya, AB, NF dan NF, NV. Jadi Arif, Fadil dan Jalu. Itu yang di atas 1 kilo. Jadi kemungkinan besar yang akan menghadapi ancaman hukuman mati seumur hidup dan penjara minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun itu 3 orang ini. Laki-laki semua ya, Dan? Iya. Tidak ada gundukan uang. Bungkus ini apakah ciri-ciri barang impor juga kan? Bungkus dari Cina ini kan? Kalau lihat packingnya impor. Iya. Tapi packingnya ini juga sudah dimodifikasi, tidak bisa teridentifikasi lagi ini dari negara mana. Bisa tiap negara, tiap satu negara itu punya beberapa pabrik, itu bisa ditandai ini pabrik dari ini, pabrik dari ini. Kemarin sepertinya sudah dimodifikasi. Tadi masalah keterlibatan aparat sudah jelas, saya rasa masih ada, tapi sebagai penangkap. Ada lagi? Ya, silakan, Mas. Bukan nama dengan media dari mana? Assalamualaikum Pak, izin Pak, saya dari Al-Fatah Pak, dari Antara Pak. Izin Bapak Kapolda, berhubung ada Bapak Wali Kota juga di sini. Tadi Bapak sudah sampaikan himbauan kepada masyarakat Pak. Kita ingin meminta sedikit peringatan atau ultimatum keras lah kepada mungkin masih ada warga kita yang bercandu atau ingin mencoba Pak. Mungkin ini khususnya Pak, ini sangat meresahkan sekali Pak, 1 rumah lebih Pak. Demikian saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tegaskan kembali kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat bahwa kami seluruh aparat penegak hukum, apakah Polda, Kejaksaan maupun Pengadilan, akan bersikap zero toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Saya bisa buktikan di lingkungan Polda sendiri, anggota saya pun dari segi kepangkatan apapun yang menyalahgunakan narkotika, saya hukum, saya pidanakan. Bukan saya tidak secara kode etik, tetapi saya pidanakan. Selanjutnya saya pecat. Nah, itu. Bagi masyarakat, tentunya harapan saya akan bermuara di pengadilan nanti. Mudah-mudahan Pak Hakim juga memiliki sikap yang berbanding lurus agar kita semua bisa menyelamatkan generasi muda terutama di Provinsi Sumatera Barat ini.
Saya rasa ini. Baik. Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Saya Ii Pak dari SCTV. Saya mungkin ingin Bapak begini aja Pak. Bisa mungkin? Mike. Ya. Oke. Saya mungkin ini buat penegasan aja Pak, dengan terungkapnya 40 kg lebih sabu ini Pak, apakah Sumbar sudah bisa dinyatakan darurat narkoba Pak? Gitu aja. Tidak usah berpikir jauh-jauh. Dari evaluasi tahun 2021 tadi saya katakan bahwa ANEF Gangguan Kamtipmas di Provinsi Sumatera Barat itu ranking pertamanya adalah penyalahgunaan narkotika sejumlah 1043 kasus. Itu sudah cukup mengindikasikan bahwa Provinsi Sumatera Barat menjadi sasaran atau lintasan daripada peredaran narkotika. Apalagi didukung dengan pengungkapan kali ini dengan jumlah yang cukup besar, 41,4 kg. Semakin mengkonfirmasi bahwa Sumatera Barat harus kita waspadai. Saya rasa itu. Cukup ya rekan-rekan, kita foto untuk di depan. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Wawancara bang. Nah, gimana? General itu yang satu orang asing itu statusnya dalam kelompok ini sebagai apa? Satu orang yang mana? Jadi ada general yang bukan ada satu orang asing itu statusnya dalam kelompok ini sebagai Dia yang pemilik barang terbesar. Jadi dia yang ngedrop barang itu kepada salah satu di antara 8 orang ini. Itu yang sedang kita buru. Dan barang buktinya ini dari mana dan diperkirakan? Kalau lihat packagingnya tadi kan sudah jelas Guan Yingbang itu biasanya China. Nah, China yang terbesar produksi narkobanya di Taiwan. Jadi internasional yang tadi diperkirakan dari mana? Saya bisa meraba seperti itu, tapi memastikan belum bisa karena jaringan besarnya belum kita tangkap. Masih ada pengembangan. Kalau cuma 41 kg ini bagi saya itu ya kecil. Mereka kalau delivery itu lewat kapal itu satuannya ton. Jadi satu kapal bisa 2 ton atau 1,5 ton tergantung dari ukuran kapalnya. Gitu. Ini ditangkap di satu tempat atau bagaimana? Di beberapa tempat, mereka tidak dalam satu lokasi, tapi di 2 kota, Bukit Tinggi dan Agam. Sudah ada yang dijual? Sudah. Itu tadi barang bukti yang kecil-kecil itu yang sebagian dikonsumsi, lalu kita kembangkan. Jadi berangkat atau berawal dari penangkapan terhadap pengguna, kemudian kita kembangkan sampai dengan pengedar, dan sampai dengan bandar yang cukup besar. Itu cerita awalnya. Apa lagi yang diamankan? Ya ada alatnya, ada handphone, ada uang. Tapi kita tidak pajang semua di sini. Ini operasi dalam sepekan? Baru sepekan. Dari 14 Mei, hari ini 21 Mei. Ini yang terbesar ya? Ya. Data yang bisa kita buka di file Polda Sumatera Barat maupun Polres Bukit Tinggi, ini adalah pengungkapan yang terbesar. Ada riwayat khusus untuk petugas yang menangkap? Pasti nanti kita rumuskan, kita rapatkan. Kalau saya pribadi akan berikan reward sebesar-besarnya. Gimana? Ada barang bukti lain? Ada, alat transportasi ada.